Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Inufari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik proyek passion saya dengan judul kontrol proporsional integral pada motor induksi untuk menghasilkan getaran guna mengatasi sumbatan mesin pengacuran pupuk Vanska PT Kimia Gresik. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu latar belakang, isi teks sistem, terus beberapa progres pengerjaan dan progres pengambilan data. Nah, baik, mari kita masuk ke latar belakang. Di sini yang menjadi latar belakang yaitu proses pengantongan pupuk di petrokimia Gresik ini sering terjadi eh, kendala berupa penyumbatan di mesinnya, di saluran mesinnya, atau bisa dibilang kobarnya di situ akibat adanya gumpalan pupuk yang menyumbat saluran obor tersebut. Nah, yang menjadi latar belakang kedua yaitu dari segi penanganan penyumbatan ini, pihak operator eh, memberikan benturan dengan cara memukul pada bagian yang tersumbat. Nah, hal ini dikhawatirkan, eh, kekhawatiran ini menjadi urusan masalah pada toko ini karena dikhawatirkan akibat dari pemberian benturan terhadap obor ini akan merusak dari struktur obor tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari kedua gambar. Di sini pada gambar yang atas ini pada tampak dari luar obor ini mengalami kerusakan yaitu penyok adanya penyok dengan arah ke dalam. Nah, yang gambar kedua ini diambil dari bagian dalamnya obor. Nah, di sini terlihat bahwa obor ini mengalami penyempitan akibat bekas penyok ini masuk ke dalam gitu. Nah, hal ini dikhawatirkan malah akan mengakibatkan aliran dari pupuk ini tidak lancar karena mesin hopper ini mengalami penyempitan. Baik. Nah, kemudian untuk tujuannya yaitu kami berusaha untuk memanfaatkan getaran dari motor sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah penyumbatan hopper ini agar eh, operator ini tidak memukul memberikan pukulan pada hopper yang akan mengakibatkan dari hopper tersebut mengalami kepenyokan, ini kerusakan gitu. Jadi ini merupakan solusi yang dirasa paling eh, solutif ya dari pihak hasil diskusi dari pihak perusahaan dan juga kami sendiri. Nah, kemudian ini arsitektur sistem. Nah, di sini ada SP32 sebagai hmm, mikrokontrolernya, kemudian ada sensor akselero, limit switch, dan juga ultrasonic. Kemudian ada motor, dan juga power supply, dan beberapa komponen lainnya. Nah, kemudian di sini yaitu desain mekanikalnya. Nah, di sini motor itu diberikan pemberat di ujung shaftnya agar dapat saat motor berputar menyala itu motor itu tidak seimbang. Nah, dari tidak keseimbangan ini eh, motor ini akan menghasilkan getaran yang getarannya ini akan langsung mengalir ke koper tersebut. Nah, bisa dilihat dari desainnya ini motornya ditaruh di sisi luar dari koper itu. Kemudian ini untuk desain elektrikalnya. Kemudian di sini ada desain elektrikal sebelah kiri itu desain elektrikal keseluruhan, sedangkan untuk sebelah kanan itu desain elektrikal pembagi tegangan karena sensor yang kami gunakan inputnya sinyal keluarannya itu 5 volt. Nah, sedangkan eh, si controller yang kami gunakan ini hanya bisa sanggup menangani 3 volt. Karena itu kami menggunakan penurun tegangan agar atau bagi tegangan agar dapat menurunkan tegangan dari 5 ke 3 volt gitu. Kemudian itu ada programnya. Kemudian ini juga ada flowchartnya juga. Nah, kemudian kita akan beranjak ke pengambilan data. Di sini saya sempat mengambil data dari sensor jarak. Ini sensor jarak memiliki nilai persentase R itu 0,9%. Sedangkan untuk power supply sendiri saya menggunakan dua yang 5 volt dan 12 volt.
Nah, untuk yang power supply 5 volt sini nilai error-nya 0,8%, sedangkan yang 12 volt ini 1,5%. Begitu juga untuk step down sendiri itu error-nya sekitar 2,6%. Untuk proximity, untuk nah kemudian ini ada sensor getaran. Di sini bisa kita lihat eh, getaran ini akan semakin naik eh, berdasarkan semakin tingginya frekuensi motor. Nah, karena semakin tingginya jika frekuensi motor semakin tinggi, maka kecepatan dari perputaran motor ini juga semakin tinggi dan itu akan mengakibatkan getaran yang dihasilkan juga semakin tinggi. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.